Jadi dulu S1 di Mm-mm. FHUMM dari Kasih, hai Leftizen, balik lagi sama podcast Diksi. Yang pastinya podcast Diksi bisa bawa inspirasi buat Leftizen semuanya. Nah, buat Leftizen yang ada di rumah, lagi ngapain nih kira-kira? Kalau kalian lagi santai-santai, jangan lupa pantengin terus podcastnya dari Diksi ini. Karena apa, diskusi kita ini selalu bawa inspirasi buat Leftizen yang ada di rumah. Nah, kalau sudah dipantengin YouTube-nya dari podcast Diksi, kalian bisa langsung like, komen, dan share ke semua orang atau komen sebanyak-banyaknya biar kita itu bisa kasih inspirasi buat kamu yang ada di rumah. Nah, Leftizen, kali ini Birini bakal hadirin narasumber yang luar biasa banget, masih muda, cantik, manis. Ini bisa bikin inspirasi buat Leftizen yang ada di rumah. Mari kita undang aja narasumber kali ini. Silakan masuk, Rahma. Wah, luar biasa banget kali ini Leftizen, kita kedatangan yang manis-manis ya, tapi bukan gula ya. Oke, selamat pagi Rahma. pagi Birini. Oke, jadi Rahma ini ya Leftizen, just informasi aja. Rahma ini adalah teman angkatan dari 2017, jadi alumni FHUMM tahun 2017, seperti itu. Boleh dikenalin nggak Rahma ke Leftizen? Oke, perkenalkan nama aku Rahma, angkatan FHUMM tahun 2017, angkatan sama Birini, lulus di tahun 2021. Sekarang jadi calon hakim di Pengadilan Negeri Malang. Luar biasa. Jadi calon hakim di Pengadilan Negeri Malang. Otomatis kita kasih kilas baliknya sebagai karirnya. Bagaimana sih dia menintih sampai di titik sekarang? Boleh kan Rahma? Boleh. Kita ulas semua karir-karirnya, gimana sih caranya bisa dia itu jadi cakim ya, calon hakim seperti itu. Rahma, mulai dari 2017 kita kan kuliah ya, kuliah juga bareng, ada yang pernah kita satu kelas ya waktu itu. Nah kemudian bagaimana sih caranya atau bagaimana sih ceritanya Rahma ini sekarang bisa jadi cakim? Iya. Jadi dulu S1 di FHUMM dari 2017 itu belajar di FHUMM, terus juga sempat jadi asisten di laboratorium FHUMM, terus juga pernah ikut komunitas riset dan debat. Jadi selama kuliah itu ya aku lebih banyak berkaitan dengan hal akademik yang bisa menunjang kemampuan selama kuliah. Jadi dari 2017 itu terus lulus tahun 2021, ikut CPNS tahun 2021 juga. Jadi selang kurang lebih 1 bulan setelah wisuda itu ada pengumuman CPNS dari Mahkamah Agung. Nah itu formasinya analis perkara peradilan yang juga calon hakim. Jadi kurang lebih 1 bulan setelah wisuda aku daftar, terus belajar SKD, SKB sampai lulus di tahun 2021 itu. Luar biasa sekali. Jadi perjuangan dia itu juga gak ada hentinya ya. Tapi dibalik semua itu, dari kilas baliknya profesi yang sekarang Rahma geluti ya, sekarang adalah calon hakim. Kira-kira gimana sih profesi hakim ini nanti? Oh iya, jadi tentang profesi hakim ini aku bicaranya tentang undang-undang kekuasaan kehakiman aja ya. Jadi hakim itu hakim di Mahkamah Agung itu ada hakim di peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan khusus. Nah, hakim itu intinya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara nantinya. Kalau sebagai fungsi atau tugas wewenangnya sama seperti yang ada di undang-undang kekuasaan kehakiman ya. Oke. Nah, mungkin dari Leftizen juga bertanya-tanya nih, kira-kira memang cita-citanya dari awal masuk ke kuliah itu punya cita-cita jadi hakim gitu tah?
faktanya aja nih, misal dari SD, SMP gitu ya. Dulu aku tuh SD, SMP tuh cita-citanya jadi camat. Jadi camat. Emang boleh secamat itu. Terus. Karena dulu tuh camat di daerah aku tuh perempuan. Oh gitu. Jadi inspirasi akhirnya. Terus waktu SMA tuh sering nonton beritanya tuh tentang korupsi. Ya. Pengen deh masuk ntar di KPK gitu. Terus pas kuliah itu ambil hukum ya emang karena pengen gitu. Nah itu awalnya kayak sempat kepikiran, aku kan suka pidana ya, kayak lebih cocok ke jaksa gitu. Tapi setelah itu aku juga magangnya di kejaksaan dulu. Tapi di kejaksaan itu aku sering ikut nonton sidang. Nah waktu nonton sidang itu ada ketua majelis hakim itu perempuan. Nah aku ngeliat ibunya itu kayak tegas, terus berwibawa gitu. Jadi kayak pengen deh kayak ibu itu. Terus juga jadinya kepengen jadi hakim mulai saat itu waktu magang semester 5 kalau nggak salah. Iya, kita magang baru-baru waktu itu ya. Terus akhirnya magangnya padahal di instansinya kejaksaan, tapi ketika melihat persidangan ada hakim wanita ternyata, aku juga pengen tuh gitu. Jadi bisa bawa inspirasi di tempat manapun berada ya. Sama seperti podcast Diksi kali ini, kita diskusi sama narasumber yang bisa bawa inspirasi buat Liptizen yang ada di rumah seperti itu. Nah, kira-kira nih Rahma, kan mengenai cita-cita sudah menjadi hakim, bahkan ketika waktu magang di kejaksaan melihat seorang hakim wanita itu secara tegas dan berwibawa, otomatis kamu juga bisa jadi inspirasi. Dan sekarang kamu sudah mewujudkan itu ya, inspirasi itu sudah kamu wujudkan dan sekarang kamu jadi calon hakim. Nah, apakah dari calon hakim ini, mungkin dari Liptizen juga kepo nih ya, apakah dari hakim ini harus dari lulusan sarjana hukum, Rahma? Iya, jadi kan di tahun 2021 itu ada pembukaan CPNS dan khususnya dari Mahkamah Agung itu udah memberikan keterangan jurusannya apa saja nih untuk calon hakim. Jadi pada umumnya ya kita memang harus punya basic ilmu hukum. Jadi misal kita nih lulusannya jadi SH ya, sarjana hukum. Nah misal dia itu dari Fakultas Hukum dan Syariah, ada yang jurusannya ekonomi syariah, ada yang muamalah. Itu kan nanti pada akhirnya juga dia gelarnya SH nih, kalau nggak salah sekarang ya. Jadi walaupun dia bukan ilmu hukum murni, tetap bisa daftar jadi calon hakim gitu untuk jurusan ya, selama dia itu ada basic ilmu hukum dalam fakultasnya itu. Berarti harus dari basicnya hukum sendiri ya, entah itu mulai dari hukum keluarga yang mungkin di agama Islam, terus kemudian hukum ekonomi, bisnis, syariah gitu. Yang penting ada relasinya dari ilmu hukum itu sendiri. Oke. Nah sekarang kan mengingat dari perjuangan atau kilas baliknya Rahma pada tahun 2021, tadi juga sudah dikasih tahu kalau Rahma ini setelah lulus atau wisuda selang beberapa bulan itu sudah menempuh tes CPNS. Nah, itu gimana sih tahapannya atau syaratnya? Rahma ini sekarang udah jadi seperti ini, tapi kita kilas balik itu bagaimana sih tahapan atau syarat-syaratnya? Oke, jadi di tahun 2021 itu yang pertama tentu aku harus siapin administrasi terlebih dahulu untuk daftar CPNS. Itu untuk yang seingat aku ya, itu ada syarat TOEFL dulu 450 minimal, itu untuk yang calon hakim ya. 450, terus tidak pernah dipidana syaratnya, terus tidak ikut berpolitik, pengurus politik juga tidak boleh, terus sehat jasmani dan rohani. Itu untuk administratif ya. Terus setelah diumumkan lolos administrasi itu ke SKD. Nah di SKD ini yang aku belajarnya itu dulu kan ini ada TWK, TIU sama TKP. Nah itu aku belajarnya ikut tryout online, itu banyak latihan soal. Jadi aku kayak ada yang ikut yang berbayar, ada yang gratis. Nah khusus untuk TIU ya, untuk yang merasa lemah di matematika itu aku banyak nonton YouTube. Nonton YouTube itu banyak soal, tipe-tipe soal itu kan ada soal sama jawabannya. Jadi aku banyak belajar situ, aku tulis lagi. Jadi banyak tipe soal yang memang perlu dipelajari gitu, khusus untuk TIU ya. Kalau TKP kan itu lebih ke kewawasan kebangsaan, kepribadian. Ya. Kalau TWK ya ilmu umum lah ya. Oke, itu nanti setelah tahapan dari SKD lulus
lanjut ke SKB. Lanjut ke SKB. Nah, di SKB itu apa sih proses yang dilaluin sama Rahma? Iya, jadi setelah pengumuman SKD itu rentang waktu ke SKB itu kurang lebih 2 atau 3 bulan kalau nggak salah. Nah, setelah SKD itu karena untuk skor SKD ku nggak terlalu tinggi tapi masih lolos saat itu, aku harus berjuang keras ini belajar supaya bisa lolos di SKB sampai akhir. Jadi dulu itu aku belajar kayak pagi, siang, sore, malam gitu. Seperti nasi Padang ya, rumah makan Padang. Siang sore, pagi sore, boleh belajar setiap waktu. Iya, Terus kebetulan kemudian aku itu juga lagi semester 1 S2. berarti setelah lulus langsung lanjut S2. Kalau boleh tahu di mana S2-nya? Di Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya. Iya, Magister hukum ya? Iya. Itu ya belajar tiap hari sampai ke SKB. Nah, SKB-nya ini ada substansi hukum, wawancara substansi hukum, sama wawancara bahasa Inggris. Jadi yang baru untuk seleksi Cakim itu ada bahasa Inggrisnya nih sekarang. Kan sebelumnya ada syarat TOEFL sama wawancara bahasa Inggris. Nah, itu semuanya aku pelajari. Khusus untuk SKB itu kemarin untuk soal aku tuh lebih banyak ke teori hukum sama kekuasaan kehakiman. Jadi kayak teori tentang Riskopol, siapa namanya Immanuel Kant itu banyak keluar. Kekuasaan kehakiman kalau bisa itu kurang lebih hafal lah inti-intinya karena banyak asas-asas peradilan di dalamnya di situ. Wawancara dulu sama hakim tinggi. Terus kalau yang wawancara bahasa Inggrisnya sama hakim justisial gitu. Di proses wawancara yang sudah dilakukan sama Rahma sejauh ini sampai akhirnya jadi Cakim, kira-kira apa sih pertanyaan yang sering muncul ketika diwawancarai? Dulu waktu yang CPNS ya, waktu masih analis perkara peradilan itu seingat aku dulu pernah ditanya persiapan apa yang kamu lalui sampai bisa saat ini. Nah, saat itu aku jawab sebelum saya meminta dan berdoa, saya pastikan saya berusaha, saya bilang, dan juga pastinya doa dan restu orang tua, seperti itu. Itu saat SKD ya, itu juga berkaitan dengan pertanyaan asas-asas peradilan, ditanya tentang tahu nggak peradilan cepat sederhana biaya ringan itu apa, terus undang-undang kekuasaan hakiman, undang-undang Mahkamah Agung. Nah, khusus untuk selanjutnya yang seleksi calon hakim itu kan aku lalui di tahun 2023 kemarin, di bulan Desember. 2 bulan lah kurang lebih itu. Pertanyaannya dari wawancara itu ya proses persidangan, hukum acara perdata, hukum acara pidana gitu. Jadi kan aku ambilnya peradilan umum nih. Jadi ya peradilan umum itu pidana sama perdata sih kemarin itu. Oke. Nah, itu tadi mungkin tahapan yang sudah dilalui sama Rahma sampai jadi Cakim di detik ini. Nah, kemudian Rahma, perjuangan itu kan juga tidak luput dari kita memperjuangkan ketika sedari dini ya. Sedari dini bukan dari kita lahir, bukan, tapi dari tahun 2017. Kita sudah tahu semua bahwa dunia perkuliahan itu juga bisa up and down gitu. Nah, gimana sih caranya dari 2017 hingga 2021 itu juga Rahma bisa berjuang agar lulus tepat waktu juga. Hal ini kan juga tepat, sudah pas waktunya, kemudian lanjut untuk ke perjuangan masa depan seperti itu. Nah, kita kilas balik lagi untuk perjuangan masa depan, Rahma sudah lalui atau sudah ceritakan di Laptizen. Nah, sekarang boleh nggak sih ceritakan 2017 sampai 2021 itu bagaimana sih caranya bisa jadi sarjana hukum yang bisa lulus tepat waktu dan lain sebagainya? Iya, jadi di tahun 2017 sampai 2021 itu mahasiswa hukum, menurut saya itu harusnya kita banyak menggali potensi diri sih, terutama terkait dengan akademik, karena kan kita sarjana hukum. Misal mahasiswa hukum itu bisa ikut komunitas-komunitas yang menunjang kemampuan dia. Misalnya dulu kan aku juga pernah di asisten hukum, jadi kan bisa belajar hukum acara pidana, etika profesi, hukum acara perdata dan lain sebagainya. Karena menurut saya tuh yang paling baik dalam hal mempelajari itu kita juga mengajari orang lain. Ketika kita mengajari orang lain kan itu otomatis kita juga bisa mengingat kembali, paham kembali. Kemudian juga sempat ikut komunitas riset dan debat ya. Dulu juga punya senior-senior yang luar biasa memberikan informasi tentang cara-cara berdebat, cara-cara public speaking, itu sangat membantu sih menurut aku.
Terus kemudian bisa lulus tepat waktu Lulus juga, tepat waktu. memang karena Ya itu karena keinginan sih, di mana ada keinginan pasti ada jalan. iya. Oke, karena juga kita bisa didukung sama teman-teman yang enjoy seperti Iya. itu. Jadi kita lalui kuliah ini dengan lulus tepat waktu. Terus kemudian selain kita punya inspirasi ya atau memang keinginan, kita juga harus ingat ya. Harus ingat kalau kita tidak boleh berlama-lama untuk kuliah. Boleh berlama-lama untuk menimba ilmu tapi di jenjang lanjutannya aja. Oke, Laptizen. Nah, sekarang Rahma, gimana sih untuk tips dan triknya khususnya biar Laptizen yang mungkin cita-citanya jadi hakim. Nah, ini biar bisa lolos ke tes CPNS, bisa lolos CPNS Cakim atau CPNS yang dengan formasi yang lain seperti itu. Iya. Untuk tes CPNS sendiri ya, motivasinya itu tentu ada di diri sendiri gitu. Jadi kita harus semangat untuk belajar ya, karena kalau nggak ada yang bisa bantu selain diri kita sendiri gitu. Jadi ya fokus ke tes yang akan dilalui, paham apa materi-materi yang akan kita hadapi. Untuk khusus CPNS kan ada TWK, TKP dan juga TIU. Semuanya itu harus kita kuasai. Setidaknya kita paham apa sih sub-sub dari materi untuk tes tersebut gitu. Jadi motivasinya ya harus ada di diri kita sendiri gitu, supaya ada kemauan gitu belajar setiap hari gitu. Oke, dari Rahma sendiri, ini kan Rahma kan sudah di pengadilan negeri ya. Nah, dari beberapa pengadilan, ada misalnya agama atau umum atau tata usaha sendiri, dalam penugasannya dari calon hakim itu bisa dipilihkan atau memang dari instansinya? Untuk memilih kamar peradilan itu tentu itu kembali ke diri masing-masing. Jadi kita yang menentukan kita mau daftar apa. Jadi dulu itu diberikan pilihan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Ini diberikan pilihan ketika Rahma sudah dinyatakan lolos CPNS atau? Iya, setelah sudah jadi CPNS, jadi PNS, terus ada pemanggilan seleksi calon hakim. Nah, di sini kita pilih nih mau peradilan umum, agama atau tun ya. Kalau militer kan beda lagi. Dari situ Rahma memilih untuk di peradilan umum dan akhirnya ditempatkan di Pengadilan Negeri Malang. Oke. Nah, ketika dari situ bagaimana sih ternyata tugas dari hakim ini? Apalagi di Rahma kan di peradilan umum, jadi mungkin lebih banyak ya menurut aku perkara yang dihadirkan dalam peradilan umum. Nah, bagaimana sih tugas hakim yang akan bergerak di bidang litigasi seperti itu? Jadi bergerak di bidang litigasi itu apalagi di peradilan umum itu kan banyak ya, bukan yang peradilan tun itu kan memang sudah khusus seperti itu. Bagaimana Rahma? Jadi untuk hakim itu bisa dia di litigasi dan non litigasi ya. Kalau litigasi tentu dia menangani terkait dengan perkara-perkara di pengadilan ya. Perdata, pidana itu ya. Kalau non litigasi, hakim itu bisa menjadi mediator. Syaratnya ya itu harus lulus sertifikasi mediator terlebih dahulu. Jadi hakim juga bisa menangani perkara non litigasi khususnya dalam hal mediasi gitu maksudnya. Ada perma berapa ya? Saya lupa. Perma 1 tahun 2016 kalau nggak salah. Kurang dikoreksi ya kalau salah ya. Pokoknya permanya tahun 2016 itu tentang mediasi. Tentang mediasi ya. Nah, apa sih yang paling berkesan atau mungkin yang paling menjadikan Rahma ini sumber inspirasi saat sudah jadi cakim ini itu apa? Sumber motivasi paling kuat itu ya karena memang cita-cita ya untuk jadi hakim. Kemudian karena selama ini sudah bergelut di dunia pengadilan, sebelumnya sudah jadi analis perkara peradilan kurang lebih 1 tahun 10 bulan, itu sudah banyak sih hal yang aku pelajari dan ingin tahu nih khususnya untuk hakim ini apa aja ya, karena selama 1 tahun 10 bulan itu lebih belajar banyak administratif karena masih jadi staf dulunya. Jadi setelah setelah dijadikan cakim memang sudah menjadi motivasi, ingin sekali ya, akhirnya cita-citanya sudah terkabul. Mulai dari inspirasi yang ada di pengadilan atau di waktu di magang, kemudian dihadirkan di pengadilan, terus akhirnya ada inspirasi melihat seorang hakim wanita
dan itulah jadi cita-citanya. Nah, kira-kira dari Rahma buat Laptizen yang ada di rumah boleh nggak sih kasih pesan dan kesan pesan-pesan yang bagus atau yang biar Laptizen di rumah ini punya motivasi gitu. Iya. Jadi untuk teman-teman adik-adik FHUMM yang punya cita-cita mau jadi hakim, mau jadi jaksa atau PNS atau apapun itu ya. Jadi menurut aku tuh kalau untuk CPNS ini tidak memandang dari tidak memandang dari universitas mana. Ini semua kembali ke diri kita sendiri. Karena dalam tes itu memang benar-benar kemampuan diri kita sendiri yang diuji. Jadi belajar, tekuni apa yang sudah kalian hadapi sekarang. Kalau ngambil fakultas hukum, pahami dengan benar ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Nantinya ketika kita ikut CPNS, tentu itu awalnya materinya bukan tentang hukum, sangat umum, ada SKD, tentang TKP, TWK, dan TIU. Semuanya itu kembali ke diri kita sendiri. Jadi bermotivasilah dengan kuat sehingga itu akan kembali ke diri kita sendiri. Karena aku tuh punya pemikiran kita itu akan menjadi apa yang kita pikirkan. Jadi ketika kita ingin sesuatu, kita pasti akan berusaha. Seperti itu. Luar biasa sekali. Nggak menyangka sekali temen aku bisa jadi seperti ini. Begitu ya Laptizen. Nah, kira-kira dari Rahma, selain dari pertanyaan yang sudah aku sebutkan tadi, kita juga banyak Laptizen yang ada di rumah ini menitipkan pertanyaan. Boleh kita cek question box-nya. Jadi Laptizen yang ada di rumah ini menitipkan seperti pertanyaan di question box kami. Begitu. Ini dia question box yang harus Rahma jawab. Dari siapakah ini? Dari @jessica.wl. Permisi Min, izin bertanya, materi apa yang wajib dikuasai saat ujian menjadi hakim? Boleh dijawab dulu nggak sama Rahma? Oke, tentu yang pertama kan memang harus ikut SKD dulu ya, seleksi kompetensi dasar. Itu kita harus ikuti seleksi materi TWK, TWK, terus TKP, terus juga TIU. TIU ini terkait dengan matematika umum ya, basic juga sih masih. Terus TWK ini kewarganegaraan, terus TKP ini tentang kepribadian kita, bagaimana kita nanti dihadapkan dengan pekerjaan. Selanjutnya itu ada SKB. SKB ini materinya tentang hukum, substansi hukum itu. Masih awal dulu saya dapatnya kekuasaan kehakiman sama teori-teori hukum. Terus wawancara juga ada substansi hukum dan juga substansi satunya tentang bahasa Inggris, wawancara bahasa Inggris. Jadi yang perlu dikuasai tentunya kalau mau jadi hakim nantinya untuk khusus peradilan umum ya, hukum pidana, hukum perdata, hukum acara perdata, dan juga hukum acara pidana. Jadi dulu tuh aku tes itu misal ada buku nih, hukum acara perdata misalnya dari Sudikno Murtikusumo itu ya. Itu aku pernah resum, jadi aku punya resum sendiri, aku jadi lebih paham. Jadi kalau aku tuh belajarnya tipenya resum. Mencatat juga, mencatat kembali ya. Mencatat kembali. Jadi dari situ aku pelajari lagi dari apa yang aku catat. Jadi lebih masuk gitu ya menurut aku. Memang berbeda-beda cara kita itu biar bisa masuk dalam otak di kita ya, biar bisa di luar kepala juga. Biasanya ada tipe-tipe orang yang mencatat dulu. Ada tipe orang-orang yang hanya membaca seperti itu. Atau hanya mendengarkan saja seperti itu, macam-macam. Nah, itu tadi pertanyaan dari @jessica.wl. Terima kasih banyak Laptizen untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya kita cek dulu pertanyaan dari siapa. Pertanyaan dari @anissa.1. Ketika menjadi calon hakim, apa pekerjaan yang dihadapi terlebih dahulu? Nah, orang kan mengira atau Laptizen mengira itu kalau udah calon hakim berarti asistennya hakim ya, gitu mungkin ya. Nah, kira-kira gimana Rahma? Pekerjaan yang dihadapi terlebih dahulu ya. Kebetulan kalau memang dari awal aku kan fresh graduate ya, belum ada pekerjaan apapun karena memang langsung daftar. Kemudian pekerjaan terlebih dahulunya sebelum jadi calon hakim itu aku analis perkara peradilan. Analis perkara peradilan itu lebih ke staf administratif. Misalnya dulu aku pertama di kepaniteraan perdata, di pidana maksudnya. Di pidana itu aku buat penetapan sita penyitaan sama penggeledahan sama minutasi berkas perkara. Ini kan administrasi sekali ya. Terus juga pernah di PTSP,
Terus terakhir itu lama di Kepaniteraan Perdata membantu kasir. Karena kan untuk perkara perdata itu perlu membayar panjar gitu. Jadi untuk keuangan perdata saat itu sampai terakhir itu di perdata sih. Jadi sebelum jadi calon hakim jadi staf di pengadilan. Oke, itu tadi pertanyaan dari @aniesa.1. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Oke, yang terakhir mungkin dari pertanyaan dari @Yesi Kalza. Apa sih pengalaman yang paling dibutuhkan untuk menjadi hakim? Oke, untuk pengalaman ya karena tadi aku fresh graduate, belum punya pengalaman kerja. Pengalaman kerjanya itu ya, mungkin jadi asisten di Asisten laboratorium. itu kan membantu juga ya. Jadi kalau pengalaman sih untuk daftar calon hakim nggak dipertanyakan sih di awal itu. Yang penting lolos SKD, SKB, sama lolos wawancara, psikotes juga ada sih di seleksi calon hakimnya itu. Jadi untuk jadi calon hakim itu kembali ke kemampuan kita. Kemampuan diri masing-masing ya. Selain itu juga mungkin dari Rahma kan juga ada pengalaman seperti mengikuti komunitas saat kuliah, terus kemudian mengikuti asisten laboratorium seperti itu. Jadi dari diri sendiri lah seperti itu. Terus kira-kira dari Rahma seru nggak sih di struggle karirnya Rahma sejauh ini? Ya sejauh ini sih enjoy every process ya. Jadi mulai dari lulus kuliah, langsung daftar CPNS, terus jadi PNS, terus sekarang jadi calon hakim. Itu ibaratnya dari 2017 sampai sekarang itu aku nggak berhenti belajar. Jadi terus-terusan itu ya. Terus-terusan S1, ya. S2, terus PNS, calon hakim. Sekarang S2 itu juga sudah selesai. Sudah selesai juga, terus ya semuanya ini dari 2017. Hitungannya dari kuliah ya, ataupun dari SD pun kayaknya nggak putus tuh. Iya. Kita juga nggak bisa untuk berhenti untuk belajar karena setiap apapun prosesnya itu bisa kita namakan juga belajar karena nanti hasilnya kita nggak akan tahu nih hasilnya akan timbul saat ini atau 2 tahun ke depan kita juga nggak bisa memprediksi untuk hasilnya. Yang penting kita bisa belajar, selalu enjoy dengan proses yang kita lalui seperti itu Laptizen. Jadi ini bisa bikin inspirasi buat Laptizen yang ada di rumah. So jangan jangan lupa untuk belajar, jangan capek untuk belajar ya Rahma pastinya karena ini bisa jadi hasil-hasil dari belajar kalian ini bisa timbul pada saat 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan atau bahkan bisa sampai mencapai cita-cita yang sudah kalian inginkan dari dulu seperti itu. Itu tadi diskusi kita yang selalu bawa inspirasi. Terima kasih Rahma sudah mampir ke podcast Diksi. Semoga selanjutnya Rahma dipermudah urusannya ya. Amin. Dan bisa bawa inspirasi di setiap adik-adik dari FHUMM seperti itu. Oke, Laptizen, itu tadi adalah perbincangan kita, diskusi kita yang selalu bawa inspirasi di episode podcast Diksi kali ini. Nantikan episode podcast Diksi di selanjutnya yang selalu bawa inspirasi buat Laptizen yang ada di rumah. Bye bye, see you.